السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid Bihaqqillahi 'alal 'abid. Masuk bab yang ke-8. Kama qala al-muallif bab ma jaa'a bab ke-8 sudah. 9 atau 8? Sekarang 8. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ada? Alaysa kadhalik? Baik. Sini sebutkan bab yang menyebutkan tentang orang yang tabarruk, ay talabul barakah, atau bahasa familiarnya ngalap berkah atau mencari berkah, bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, yaitu dengan pohon, batu atau yang semisal keduanya. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa an yarzuqana fahman wa yazida 'ilman. Tafadhal, man yaqra? Nah, fal-ustadz Imam falyatafaddal mashkura. Nah, ini adalah bab tadi tabarraka. Tabarraka ay talabul barakah. Ya, tabarraka ay talabul barakah. Ala man ta'allama ilmu saraf, bagi antum yang belajar ilmu saraf, untuk wazan talab bukan hanya pada istaf'ala. Wazan talab, timbangan untuk mengungkapkan permintaan, bukan hanya pada wazan istaf'ala, akan tetapi pada wazan tafa'ala ini juga termasuk ada beberapa tempat yang terkandung unsur talab atau meminta. Ya, seperti salah satunya tabarraka. Nah, ya, dan bab ini melengkapi dari bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya kita membahas tentang bab man ta'allaqa ar-ruqa, atau bab ma jaa'a fil ruqa wa tamaim, kan gitu ya. Kemarin kita bahas bab tentang ruqyah dan jimat-jimat. Ya, tentang ruqyah dan jimat-jimat. Apa inti dari pembahasan bab kemarin? Siapa yang bisa? Inti dari pembahasan kemarin apa? Bab itu? Lupa, saya belum beri soal ya. Inti dari bab kemarin kan bahwasannya tidak dibenarkan seseorang menganggap makhluk tertentu memiliki manfaat dan mudarat. Betul? Sehingga barang siapa yang menjadikan makhluk tersebut sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Saya ulang. Di dalam inti dari pembahasan kemarin apa?
larangan untuk mengakui dalam satu makhluk memiliki manfaat dan mudarat. Ya, maka barang siapa yang menjadikan sesuatu menjadi sebab padahal itu bukan sebab, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Imma syirkul asghar atau syirkul akbar. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Bagi orang yang menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab. Apa contohnya? Meletakkan gelang untuk dianggap sebagai tolak bala. Gelang sebagai tolak bala. Ya. Ini menetapkan sebab padahal dia bukan sebab. Apa sebab yang bisa kita tempuh untuk menolak bala? Doa, ya kan? Ini kemudian amal soleh, ketakwaan dan lain sebagainya. Sedangkan meletakkan gelang sebagai tolak bala, maka dia meletakkan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab. Yang apabila pelakunya meyakini manfaat dan mudarat itu murni dari gelang yang dia pakai, syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar. Jika seseorang meyakini manfaat dan mudarat dari Allah, hanya saja gelang itu sebagai dia yakini sebagai sebab adanya manfaat dan mudarat, maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Begitu juga di dalam bab yang kita akan baca saat ini. Ya, hanya saja ini ditujukan kepada permintaan barokah. Sebenarnya ini juga menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Tapi dalam hal mencari barokah, mencari berkah. Ma makna barokah? Apa arti dari barokah? Ahsan. Ziyadatul khair wa dawamuha. Ya. Bertambahnya kebaikan dan sifatnya langgeng. Contohnya barangkali kalau saya minum air ini, saya katakan bismillah, saya mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminum air yang saya harapkan ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin haus saya hilang, satu kebaikannya. Bertambah kebaikannya mungkin ada penyakit di dalam tubuh saya yang hilang. Yang mungkin saya nggak tahu. Penyakit dalam tubuh saya hilang. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala yang saya mohonkan barokah melalui air ini dengan saya mengucapkan bismillah. Bisa dipahami? Dan mungkin ada beberapa kebaikan dalam diri saya yang mungkin saya nggak tahu. Allah berikan kebaikan. Contoh yang lain, seseorang memiliki harta. Allah berikan barokah di dalam hartanya. Sehingga dia bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan mungkin masih bisa bersedekah dengan hartanya. Dia mungkin di atas kertas dia kira pas-pasan, tapi Allah berikan barokah di sana. Dia bisa mencukupi nafkah keluarganya, bisa sedekah, atau masih mungkin bisa dengan yang lain dan yang lain. Maka ini makna dari barokah. Bertambahnya kebaikan dan sifatnya apa? Langgeng. Dan semua manusia insya Allah ingin mendapatkan barokah. Dan di dalam tabarruk yang perlu dipahami ya adalah yang pertama, meyakini bahwasanya sumber barokah itu adalah Allah, sesuai dengan sifatnya tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk, Allah adalah sumber berkah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maha barakah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya seluruh kekuasaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap sesuatu. Ya. Yang kedua,
menetapkan keberkahan pada makhluk harus menggunakan dalil. Menetapkan keberkahan pada makhluk harus menggunakan dalil. Dan ini yang banyak diselisihi oleh kaum muslimin. Poin kedua ini banyak diselisihi oleh kaum muslimin. Tanpa dalil mereka menetapkan pohon, batu, kubur, tubuh orang soleh, minuman tertentu mereka yakini ada barokahnya, ada berkahnya. Sehingga kita lihat prakteknya, kaum muslimin liar di dalam ngalap berkah. Bahkan menempuh jalan-jalan yang tidak syar'i. Kenapa? Tidak menggunakan dalil di dalam menetapkan keberkahan pada makhluk. Asal mengatakan saja pohon itu berkah. Asal percaya. Ya, percaya. Kemudian mereka mencari berkah di sana, ngalap berkah di sana. Contoh makhluk yang ditetapkan Allah ada keberkahan di dalamnya, Ka'bah contohnya. Ka'bah. Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama kali yang Allah dirikan di atas muka bumi ini terletak di Bakkah. Bakkah adalah persamaan dari Makkah. Bisa pakai mim, bisa pakai ba. Kata Allah mubarakan. Dan Ka'bah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk keberkahannya nanti masuk pada poin yang ketiga. Contohnya kita bisa lihat Ka'bah keberkahannya adalah menjadi poros kaum muslimin arah kiblatnya, menjadi tumpuan ya arah kiblat bagi kaum muslimin sedunia. Ka'bah keberkahan yang lainnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tawaf dikelilingi oleh kaum muslimin sedunia. Ya. Contoh yang lainnya, makhluk yang ditetapkan keberkahan oleh Allah, apa? Ma'u Zamzam. Air Zamzam. Ya. Rasulullah mengatakan ini Ma'u Zamzam ma'ul mubarak. Air Zamzam adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Ma'u Zamzam liman syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari niat yang meminumnya. Karena air ini penuh berkah. Kita niatkan kebaikan yang kita inginkan dengan meminum air Zam-Zam. Ya. Apa yang lain-lain lagi? Contohnya majelis ilmu. Majelis ilmu disebutkan sebagai rawdatun min riyadil jannah. Ya. Dan disebutkan bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang penuh berkah. Ya, majelis yang penuh berkah. Maka kita tetapkan bahwasanya setiap makhluknya yang datang dalil menyebutkan ada keberkahan di dalamnya, maka kita yakini makhluk itu mengandung berkah. Jelas ya? Mengandung berkah. Tanpa dalil bagaimana? Tidak kita tetapkan sebagai makhluk yang ada barokahnya. Jika ada seseorang yang mengatakan, berarti kan di sini ini perkara yang sangat tipis sekali dan ada celah untuk syubhat di dalamnya. Semua makhluk bisa kita ambil keberkahannya atas dasar firman Allah, wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ya Allah ada hal yang sia-sia di dalamnya. Berarti contohnya kita menemui nyamuk, ada barokahnya, ada kebaikan maksudnya di belakangnya. Ada kebaikan. Contohnya apa? Manusia mungkin ada yang bisa menciptakan obat nyamuk. Akhirnya dia bisa mengais rezeki dari obat nyamuk tadi. Atau makhluk yang lainnya. Syaitan bahkan ada keberkahan di dalamnya. Ya. Caranya bagaimana? Kita menolak godaan syaitan sehingga kita bisa menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan seperti ini bukan yang dimaksud kebaikan di dalam barokah. Yang dimaksud kebaikan di dalam barokah yang disebutkan tadi adalah yang mengandung unsur ibadah. Yang orang ketika menempuh jalan di situ ada unsur ibadah.
Contoh Ka'bah, kita tabarruk dengan Ka'bah. Itu adalah ibadah atau bukan? Ibadah. Minum air Zam-Zam, meyakini akan keberkahannya, ibadah atau bukan? Ibadah. Majelis ilmu, ibadah. Ya. Contoh tubuh Rasulullah. Tubuh Rasulullah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tubuh yang penuh berkah, sehingga para sahabat di dalam beberapa riwayat kita bisa lihat di situ mereka berebut keringat Rasulullah. Bahkan mereka berebut air ludah Rasulullah, sisa air wudhu beliau. Ya, dan yang lain sebagainya, pakaian beliau. Kemudian dipraktekkan oleh kaum muslimin ngalap berkah kepada kiainya, kepada ustadznya. Dianggap ini adalah perbuatan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, bahwasannya ketetapan keberkahan ada pada tubuh Rasulullah ini adalah kekhususan pada beliau saja. Kekhususan pada beliau saja, tidak bisa dikiaskan kepada selain beliau. Mungkinkah dikiaskan ketika Allah tetapkan keberkahan ada pada beliau? Karena beliau diturunkan wahyu kepada beliau. Yang lain, beliau adalah penutup para nabi. Yang lain, ya, beliau orang yang Jibril datang kepadanya membersihkan hatinya. Yang lain, tidak. Tidak bisa dikiaskan keberkahan pada tubuh Rasulullah ada pada yang lain. Melainkan keberkahan pada ulama ada atau tidak? Ada, ditetapkan. Tapi bagaimana caranya? Masuk yang nomor 3. Cara mengambil berkah pada makhluk yang ditetapkan ada keberkahan juga menggunakan dalil. Cara tabarruk atau cara ngalap berkah kepada makhluk yang sudah ditetapkan keberkahannya juga menggunakan dalil atau mengikuti cara Rasulullah dan para sahabatnya. Jelas ya? Seandainya dulu para sahabat berebut keringat Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, adakah riwayat para sahabat berebut keringatnya Abu Bakar? Adakah riwayat sahabat berebut keringatnya Umar? Atau berebut sisa air wudhunya atau yang lainnya? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, maka dari sikap para sahabat tersebut kita tetapkan bahwasanya keberkahan pada tubuh seseorang hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan para ulama yang tadi disebutkan ada keberkahannya? Maka cara mengambil berkah pada ulama juga mengikuti dalil, mengikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana caranya? Menghadiri majelisnya, bertanya sesuatu yang kita tidak paham kepadanya, ya. Kemudian mengambil faedah penjelasan ilmu agama darinya, sehingga kita mendapatkan berkah. Bukan malah mendatangi majelisnya, apa yang diucapkan nggak fokus, yang penting kopinya nanti dijadikan rebutan atau tangannya direbut untuk dicium, ya, bolak-balik. Ini adalah amrun la yanfa'u, perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Sampai kapan keberkahan ilmu pada seorang ulama bisa kita ambil hanya dengan mencium tangannya saja, atau dengan berebut kopinya saja, atau dengan membawa air minum tolong bacakan. Kemudian setelah kita mencium tangannya kita tahu jadi hukum pembagian hukum air musta'mal, air yang apa namanya tahir atau air yang najis, bisa tahu kita. Atau kita bisa tahu bagaimana penjelasan rukun iman secara jelas hanya dengan mencium tangannya bolak-balik. Tidak bisa. Oleh karenanya di sini ikhwan, penjelasan ini penjelasan yang penting dan harusnya kaum muslimin mengetahui penjelasan ini sehingga mereka bisa mengambil barakah dengan cara yang tepat. Kalau mengambil barakah dengan cara yang tepat, dia bisa merasa dirinya lebih bermanfaat lagi. Jika tidak, maka yang mereka lakukan adalah sia-sia. Ya. Maka jika tidak demikian, falyuballigh asy-syahid al-ghaib.
maka wajib bagi kita yang sudah mengetahui menyampaikan kepada yang belum tahu, yang tidak hadir di dalam majelis ini. Dan tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala afara'aytum al-lat wal-'uzza wa manat ath-thalithah al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim huda. Wa 'an Abi Waqid Hasbuk. Afara'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza, Manat? Lata, ada yang menyebutkan Lata, ada yang menyebutkan Latta dengan tak yang bertasydid. Ya, ada yang Lata dengan takhfif, ada yang Latta dengan tasydid. Ya. Dan semuanya ini adalah nama berhala yang disembah. Kalau pakai tasydid Latta, ini dari fi'il latta yaluttu. Latta yaluttu artinya orang yang mengadon tepung, nguleni tepung untuk roti. Karena latta ini dulunya adalah orang yang hobinya mengadon tepung dan membuat roti dibagikan ke jamaah haji. Orang-orang yang datang ke kota Makkah kemudian dibagikan. Sehingga sepeninggalnya dianggap ini orang soleh dan diabadikan patungnya. Dan mereka hadirkan di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Latta ini terletak di kota Taif. Ya, Latta ini terletak di kota Taif. Adapun Al-Uzza ini ada di kota Makkah. Al-Uzza ada di kota Makkah. Sebagian ulama mengatakan Lata ini dari Al-Ilah, dari kata-kata Al-Ilah, sama dengan Allah dari kata-kata Al-Ilah, Tuhan artinya. Sedangkan Uzza dari Aziz, ya, dari Aziz. Ada nama Allah Al-Aziz, makanya ada orang namanya Abdul Aziz, ya, hambanya Al-Aziz, hambanya Allah. Abdurrahman bin Auf sebelum Islam namanya siapa? Abdul Uzza, ya, hambanya Uzza. Uzza terletak di kota Makkah, ya. Dan kemudian Manat ini ada di dekat kota Madinah. Manat ada di dekat kota Madinah. Yang terkenal Manat ini awalnya pohon, ya. Kalau kaum muslimin saat ini mengatakan, oh saya kan cuma bertabaruk ke pohon itu, mintanya kepada Allah. Kita katakan nggak ada bedanya Anda dengan Abu Jahal, nggak ada bedanya dengan siapa lagi, Abu Lahab. Sama juga menggunakan pohon. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah dengan mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Siapa yang menyembah pohon? Nggak ada. Kami menyembah Allah, hanya saja pohon ini adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sama persis dengan kaum muslimin saat ini. Ya. Semoga penjelasan ini bisa menjadikan pencerahan. Dan sungguh sangat ironis sekali, banyak dari kaum muslimin yang tampil sebagai ulama, tampil sebagai orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis, justru mengajarkan tabarruk seperti tabarruknya jahiliyah. Ya, dalam waktu dekat ini mereka bahkan mengumumkan bahwasanya perbuatan ini disahkan oleh para ulama. Saya katakan semua riwayat yang dibawakan adalah riwayat yang bermasalah. Riwayat yang dibawakan adalah riwayat yang bermasalah. Ya. Kenapa tidak dicukupkan dengan riwayat-riwayat yang sudah mu'tabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kenapa harus cari-cari celah? Itu sudah menjadikan pertimbangan buat kita untuk menolaknya.
Sahih Bukhari dengan jelas menjelaskan bahwasanya tidak boleh bertabarruk kepada al-ashjar wal hajar wal kubur, pohon-pohon, batu-batu, kubur-kubur. Jadi dalam Sahih Muslim juga demikian. Para ulama yang sudah menjelaskan secara jelas juga sudah banyak. Maka baru muncul dengan mengatakan tabarruk itu adalah boleh dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari anaknya Imam Ahmad. Padahal semuanya adalah riwayat yang bermasalah. Paham maksudnya? Kenapa harus mempermasalahkan satu riwayat yang di sini bermasalah dan meninggalkan riwayat yang sudah qat'i, yang sudah sahih dan sangat banyak. Jelas ya? Itu adalah ciri-ciri dari ahlul bidah dari masa ke masa. Riwayat yang sudah banyak, yang sudah jelas, tinggal pakai dipertanggungjawabkan, keautentikannya ditinggalkan, mereka cari apa? Celah riwayat yang remang-remang. Ya, cari riwayat yang remang-remang. Kemudian dikemukakan di hadapan umat seolah-olah ilmiah. Orang awam mendengar penjelasan seperti ini, bahwasanya di dalam kitab ini ada riwayat 1, 2, remang-remang, yang lain yang banyak ditinggalkan. Seolah-olah menjadi alim, ulama, ilmiah penjelasannya. Padahal jauh dari hal demikian. Ya. Ini pentingnya bagi kita berhati-hati. Kata Nabi SAW, "Inna ma akhafu minkum min fitnatil dajjal al-a'immatul mudhillin." Yang paling aku khawatirkan kepada kalian daripada fitnah dajjal adalah apa? Ulama penyesat umat. Intabihu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Seolah-olah tampil di hadapan umat secara ilmiah. Kemudian Allah mengatakan tadi, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Ya, bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza, Manat? Ya, maksudnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kalian harapkan manfaatnya dan kalian takutkan mudaratnya bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa melindungi diri mereka? Yang pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid ibnul Walid untuk menghancurkan Uzza di kota Makkah, untuk menghancurkan Manat. Khalid ibnul Walid ya, menghancurkan Manat, dipotong pohonnya, kemudian mereka berlarian, orang-orang tersebut. Kemudian Khalid ibnul Walid menemukan patung wanita yang telanjang. Ya, Allah alam, sebagian riwayat mengatakan bahkan wanita telanjang itu sendiri. Kemudian dibunuh oleh Khalid ibnul Walid. Kemudian melapor kepada Rasulullah, yang awalnya belum terbunuh wanita tadi. Kemudian Khalid ibnul Walid melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah menebang pohon." Kata Rasulullah, "Engkau belum melakukan apa-apa wahai Khalid. Kembali sampai membunuh wanita yang telanjang tadi." Kemudian melapor kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Tilkal Uzza." Itu dia Uzza. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menghancurkan Lata. Adakah satu, baik Lata, Uzza, Manat, yang dihancurkan oleh para sahabat satu saja bisa membela dirinya? Ya, kemudian ketika ditebas kemudian menghindar atau mungkin kuat, tidak mempan pedangnya. Ya. Itu Tuhan yang mereka sembah ketika dihancurkan hancur. Bagaimana dengan hamba-hambanya? Apakah tidak lebih lemah? Ya, alhamdulillah. Ini adalah hidayah. Kita bisa merasakan, alhamdulillah kita diberikan hidayah tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah zat yang maha kuat, yang maha bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat, yaitu zat pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Alakumud dzakar wa lahul untha." Ya. Apakah kalian yang memiliki anak laki-laki dan Allah yang memiliki anak wanita? Karena menurut kaum musyrikin, malaikat-malaikat itu adalah anaknya Allah. Dirupakan malaikat itu sebagai jenis kelamin wanita.
Karena terbukti ya. Apa bahasa Inggrisnya apa malaikat? Angel. Bagaimana bentuknya angel? Wanita atau pria? Wanita. Ya, wanita ada sayapnya. Ya. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Bahasanya mereka menggambarkan malaikat itu dalam bentuk wanita. Ya. Kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Pembagian yang zalim. Allah dikatakan punya anak wanita, sedangkan mereka yang punya anak-anak laki-laki. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini adalah nama-nama yang kalian sendiri yang menamainya. Ya. Wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian yang menamainya. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ada lagi Hubal ya. Dan yang lain sebagainya. Ini adalah penamaan-penamaan baru. Tidak ada dalilnya. Tidak didatangkan oleh Allah ilmunya. Jelas ya? Sama juga sekarang. Banyak kubur-kubur yang disebutkan nama-nama tertentu. Atau pohon-pohon yang dinamai dengan nama tertentu. Jin dengan nama tertentu. Contoh apa? Nyi Roro Kidul. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini adalah penamaan yang kalian buat sendiri dan nenek moyang kalian sendiri. Apalagi? Gondorwo. Kuntilanak. Apalagi? Wallahi jangan meletakkan satu pun nama itu di dalam hati antum, buang. Ya, dulu sering di murojaah Ustaz ya. Setiap jam berapa? Jam 8 malam atau si manis jembatan Ancol, nenek lampir dan lain sebagainya. Sekarang hilangkan. Ini adalah nama-nama yang bisa merusak akidah kita. Ya. Kita sudah tahu wujudnya di film, kemudian dia hafal namanya, ketika dalam kondisi tertentu, kondisi gelap terbayang. Nah, terus ngakunya dikelihatin sesuatu, padahal halusinasinya. Ini salah satu bukti bahwasanya nama-nama tersebut dan gambaran tadi merusak hati kita, merusak akidah kita. Maka hilangkan sejauh-jauhnya. Jika anak-anak kita menyebut nama-nama tersebut, hilangkan. Ya, hilangkan sejauh-jauhnya. Tidak ada satupun dalil. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha man antum wa aba'ukum. Penamaan ini hanyalah datang dari kalian dan nenek moyang kalian. Ya. Seperti zaman Nabi Nuh, Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasr. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ilmunya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti hanyalah dhann. Hanyalah apa? Dhann. Apa dhann? Prasangka. Bukan ilmu, prasangka. Ya. Wa ma tahwal anfus, dan sesuatu yang mengikuti hawa nafsu, kemauan nafsunya sendiri. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan petunjuk telah datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah manusia kemudian berangan-angan sangat panjang? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia dan akhirat, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalil yang disebutkan oleh muallif yang menyebutkan bahwasannya sesembahan-sesembahan tersebut sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, terbukti ketika dihancurkan oleh para sahabat, tidak ada satupun yang bisa membela diri mereka. Nah, Wan Abi Waqid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Wa lil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yamutuna aslihatahum yuqalu laha dhatu anwaqin famarna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwaqin kama lahum dhatu anwaq.
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركبن Sunan. سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصحيح. Ya, kemudian riwayat berikutnya dari Abu Waqid Al-Laitsi. Dari Abu Waqid Al-Laitsi. Namanya adalah Al-Harith bin Auf. Namanya Abu Waqid. Abu Waqid ini adalah kunyahnya Al-Laitsi. Ya, namanya adalah Harith bin Auf. Harith bin Auf Al-Laitsi. Al-Laitsi adalah dari kabilah Laits. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ya, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju lembah Hunain. Pada saat itu hendak melaksanakan perang apa? Hunain, perang Hunain. Ya, perang Hunain adalah perang yang dihadiri oleh banyak sekali kaum muslimin. Jumlah mereka 10.000. Ya, sehingga di awal-awal peperangan kaum muslimin dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Id a'jabatkum kathratukum." Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Allah berikan kekalahan di awalnya. Ya. Wa nahnu, kata Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami pada saat itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam, belum banyak mengenal tentang tauhid. Ya. Walil musyrikin sidrah. Sedangkan kaum musyrikin pada saat itu memiliki sebuah pohon. Memiliki sebuah pohon ya'kufuna indaha. Yang mereka menggunakan pohon itu sebagai tempat ibadah. Ya'kufun, i'tikaf di sana. Berdiam diri, bersembahyang, kemudian berharap dan takut kepada pohon tersebut. Wa yanutun ay yu'alliqun, yanutuna biha aslihatan. Dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka di pohon itu digantungkan. Ya, yuqalu laha dzatu anwa. Dan pohon tersebut karena banyak gantungannya digunakan untuk menggantung, namanya dzatu, akhirnya dinamai dzatu anwa. Ya, anwa ini dari naqa yanutu. Dzatu anwa, pohon yang banyak gantungannya. Famararna bisidrah. Kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat. Kaum muslimin ini berikan juga dzatu anwat. Seperti orang-orang musyrik itu punya dzatu anwat. Ya, wajar baru masuk Islam. Belum tahu bahasanya ini adalah kesyirikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar. Teriak Rasulullah. Rasulullah selalu menampakkan ketegasan dan kemarahan ketika melihat kesyirikan di dalam kaum muslimin. Sebagaimana kasus gelang kemarin. Ya, gelang. Pada bab keberapa? Ke-6 gelang. Ya, apa kata Rasulullah? Ma hadza. Kelihatan orang pakai gelang, Rasulullah mengatakan apa? Langsung tegur, mahal, apa ini? Kalau orangnya jawab, ini hiasannya Rasulullah, tetap disalahkan. Kenapa? Meniru wanita. Tapi orang tadi mengatakan hal yang lebih besar. Ini adalah digunakan untuk tolak bala ya Rasulullah, untuk menghilangkan penyakit yang ada di tangan. Rasulullah langsung mengatakan apa? Inzibha, lepas sekarang juga. Ya, lepas sekarang juga. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengajarkan agama pada saat ini pakai gelang? Ya, nggak takut ditakut. Mahada ditanyain, nanti tanya mahada.
sambil bawa riwayat itu. Kalau dia katakan ini adalah perhiasan, ini apa? Tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Ya. Kalau dia mengatakan hal yang lebih dari itu, maka itu adalah kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Innaha sunan. Ini adalah kebiasaan. Sunan yang dimaksud ini jamak dari sunnah, adalah salah satu kebiasaan musyrikin. Ya. Sunnah yang dimaksud di dalam riwayat ini sunnah secara umum, yang artinya kebiasaan. Kalau sunnah secara umum artinya kebiasaan, bisa baik bisa buruk, bisa baik bisa buruk. Akan tetapi jika sunnah dalam konteks kalimat yang dimaksud adalah kebiasaan Rasulullah, maka itu adalah bagian dari agama. Innaha sunan, ini adalah kebiasaan. Qultu walladzi nafsi biyadi. Ya, aku mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa. Ini adalah perkataan yang pernah dikatakan Bani Israil kepada Musa alaihissalam, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, Bani Israil mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qal, Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Dan ini terjadi pada Bani Israil ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Allah sudah membelahkan laut untuk mereka. Mereka melalui laut tersebut dengan selamat sampai di sebuah desa. Ya, sampai di sebuah desa, Bani Israil mengatakan kepada Musa ketika melihat orang-orang yang menyembah patung, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan, sebagaimana orang-orang ini punya Tuhan. Ini baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Laut baru tertutup. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini bodoh. Maksudnya apa bodoh? Baru saja diselamatkan oleh Allah mau berbuat syirik. Mau berbuat syirik. Ya. Nah, kalau orang sekarang, na'udzubillah, Islamnya sudah lama, bahkan mulai lahir, masih pakai gantung-gantungan. Ratu Anwar. Ya, nggak hanya di pohon, bahkan di mana-mana gantungan. Kalau ini wajar para sahabat baru masuk Islam. Ya, nah. Baik, sudah habis dalil-dalilnya. Insyaallah masail kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Silahkan adzan dulu, baru kita bertanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Banyak penjualan di internet. Awal-awalnya juga lawan Islam dengan menunjukkan bahwa semua anak nikahnya adalah tidak kuat hubungan. Bagaimana kalau kita lihat? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka membawa hujjah apapun melainkan Allah siapkan jawabannya. Ya. Salah satunya hal ini. Mereka menuding bahasanya Rasulullah pedofil, suka kepada anak-anak. Terbukti bahasanya Rasulullah ketika menikahi Aisyah pada usia berapa? 6 tahun, Rasulullah tidak menggaulinya. Melainkan setelah Aisyah sudah baligh. Sudah baligh apakah terhitung pedofil? Tidak. Ya, sudah baligh di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pada waktu itu ada yang sudah baligh. Pada enggak hanya waktu itu, pada masa sekarang pun ada yang 9 tahun sudah baligh. Ya. Nah,
Ini bantahan bahwasanya Rasulullah bukanlah seseorang yang memanfaatkan anak-anak hanya untuk melepaskan syahwatnya. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Hmm. Iya. Nah, nah, iya. Untuk masalah kesyirikan. Kalau alasan bisnis ini sudah semenjak zaman kaum musyrikin Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran tauhid, mereka tolak apa sebabnya? Fulusnya nanti hilang. Makkah ini kota yang dikunjungi oleh orang-orang sedunia bahkan. Ya, oleh orang-orang sedunia. Kalau nggak sedunia adalah orang-orang yang bisa terjangkau ke Mekah di Jazirah Arab. Sampai-sampai Abrohah saja nggak terima. Abrohah, ini kok Mekah yang dijadikan rujukan? Kita buat sendirilah tandingannya. Akhirnya serangan Abrohah yang dikenal dengan tahun gajah itu. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid, mereka gelisah. Loh, kalau kita nuruti Muhammad, ya selesai nih, nggak ada yang di sini menurut mereka. 360 patung hilang jadi satu, satunya di langit lagi, nggak kelihatan. Terus gimana caranya mengundang orang-orang ini untuk mendermakan hartanya, menyembelih di Ka'bah? Terus bisnis-bisnis kita bagaimana bisa kacau? Ya, bahkan Abu Sufyan, orang yang sangat cerdik pada saat itu, ya mengemukakan kepada kawan-kawannya pada saat itu, ini Muhammad ini bisa mengacaukan kita di Mekah, ya sandang pangan kita bisa habis ini kalau kita ikuti Muhammad. Walaupun sebagian mereka itu sudah sadar Muhammad ini benar. Pertama, Muhammad nggak pernah bohong, jujur, dan ajakannya dia masuk akal. Ketika Nabi Muhammad melemparkan pertanyaan kepada mereka, contohnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Ketika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Lalu kenapa kalian menyembah yang lain ini? Sebenarnya akal sehat mereka sudah sadar, tapi tertutup dengan apa? Dengan hadza, ya. Dan ini sudah turun-temurun. Ketika fulus berbicara, kebenaran bisa tertutupi. Ya, dengan alasan apa? Ini ajarannya nenek moyang. Ini adalah sesuatu yang bisa macam-macam. Sampai mereka negosiasi, ya sudah gini aja. Sehari kami ikut kamu, hari berikutnya kamu ikut saya. Apapun mereka tempuh. Karena masalah pendapatan. Ya, masalah pendapatan. Inilah yang bisa menghalangi hidayah sampai kepada manusia. Wallahu ta'ala alam, masalah tabarruk ini juga bisa diindikasikan di sini. Ya, masalah tabarruk. Ya, hal-hal yang bersifat
mistis, kemudian bisa mengundang orang ketika ditanya mana buktinya? Buktinya iman. Ini adalah bisnis yang paling mudah, ya, bisnis yang paling mudah. Kemudian yang kedua, bagaimana menyadarkan keluarga, Pak, ya? Untuk menghindar dari tabarruk yang bersifat syirik ini, sampaikan kepada mereka bahwasannya jika kita memungkinkan untuk diskusi, sampaikan pada mereka hal seperti ini bukan hal baru. Ini sudah ada semenjak zaman jahiliyah, dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sama persis bentuknya, yang pohon ya ada, yang batu ya ada, yang kubur juga ada, ya, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dilakukan dari zaman dahulu. Lalu kenapa diingkari oleh Nabi Muhammad? Tidakkah kita juga curiga bahasanya amalan ini akan diingkari oleh Nabi Muhammad karena sama persis seperti orang jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini bisa menjadikan pencerahan, ya, pencerahan. Karena kaum muslimin saat ini ketika sebut ziarah wali, yang ada di dalam pikiran mereka ibadah, ya. Padahal penjelasannya hanya secara umum. Ini loh ibadah. Oh, iya. Hal yang nampak, baca Quran, berdoa, ya ibadah. Tidak diperinci dengan detail. Tidak diperinci. Bagaimana bentuk ibadahnya? Apakah benar ini ibadah? Kalau ibadah itu ditujukan kepada siapa? Dan harus mengikuti siapa? Pernahkah Rasulullah mengajarkan demikian? Pernahkah hal ini diterapkan oleh para sahabat? Ini tidak disebutkan. Hanya disebutkan judulnya saja, ayo ibadah. Selesai. Ya. Ini adalah yang patut diwaspadai oleh kaum muslimin, karena wajib bagi kita menuntut ilmu agama. Wajib. Jika tidak, maka akibatnya demikian. Ketika seseorang mengatakan, ayo ikut saya ibadah, mereka akan ikut karena tidak tahu batasannya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Dari melanjutkan tabaruk kepada kubu Rasulullah, apakah itu berlaku setelah meninggal Rasulullah juga, atau berlaku ketika Rasulullah masih hidup? Karena kejadian akhir-akhir ini kan ada kaitannya dengan rambut Rasulullah yang diusung bersama katanya. Terus yang kedua, melanjutkan pertanyaannya Mas Yarsi terkait mensikapi Rasulullah pedofil. Itu saya pernah diskusi dengan seorang teman kebetulan menyampaikan wahyu surat An-Najm, bahwa yang diperlukan ibu ayat itu dijadikan sebagai hujah untuk menggambar. Ya, semua yang dilakukan Rasul itu wahyu, yang dilakukan juga wahyu. Jadi ketika Rasul menikahi Aisyah, itu karena perintah Allah. Jadi kita sebagai orang Islam ya, bisa diiyakan saja. Terkait mungkin secara logikanya seperti yang Ustaz sampaikan, itu juga bisa dijawab. Nah, bolehkah saya menjadikan itu sebagai hujjah? Nah, iya. Hujjah itu hujjah baku bagi kaum muslimin. Tapi orang-orang seperti tadi yang disebutkan, bisa jadi dia orang ateis atau orang kafir. Tadi yang disebutkan orang kafir, ya. Orang kafir. Kalau yang hujjah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, oleh kaum muslimin menerima mereka. Tapi kita coba itu sampaikan pada orang kafir. Nah, bisa, kita harus ikut sama cara berpikir mereka. Maka saya tadi pakai ayat wala ya'tunaka bimatadin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Tidaklah mereka mendatangkan satu hujjah, sedikit pun hujjah versi mereka, ya. Pasti Allah temukan jawabannya di dalam Al-Qur'an, pasti. Ya. Dan yang saya sebutkan tadi,
sampai usia berapa? 9 tahun ini dari sisi hadis, walaupun redaksinya cerita. Ya. Ketika kita sebutkan ini wahyu, takutnya mereka malah jawab wahyumu pedofil berarti. Gitu ya. Jadi terkadang kita harus mengarahkan orientasi mereka. Tapi boleh, memang semua yang dilakukan Rasulullah syariat, wahyu gitu. Ya. Kalau kita lihat istri Rasulullah variatif, ada yang bukan anak kecil wanita yang muda, belia, ada yang tua, ada yang budak, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kulit hitam, ada yang macam-macam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau saya ini termasuk yang mana ya? Ya kan satu kan tuh. Enak deteksinya. Oh ini saya ini, gitu ya. Variatif. Makanya tidak boleh selain Rasulullah lebih dari 4 ya. Walaupun antum udzur syar'i sudah ada ya. 6 ya. Tadi yang masalah apa tadi? Nah, tubuh Rasulullah. Sekarang ada orang-orang meyakini ini rambutnya Rasul, sendalnya Rasul, ya kan gitu ya, bajunya Rasul. Wallahi sama dengan ucapannya Rasul. Ucapannya Rasul itu apa bahasanya? Hadis. Betul? Hadis ada yang dhaif, ada yang sahih. Antum terima yang mana? Sahih atau yang dhaif? Ini sama. Ini bagian tubuh Rasul sama dengan ucapannya. Rambut, sendal. Mana riwayatnya? Nggak ada yang bisa mendatangkan yang sahih satu. Nggak ada. Imam Bukhari tidak ada dalam sahihnya. Imam Muslim nggak ada dalam sahihnya. Abu Dawud pun demikian, menyebutkan rambut Rasulullah dari si fulan dibawa oleh si fulan, dibawa oleh si fulan. Kalau kita sebutkan hadis Rasulullah, maksudnya bagian dari tubuh Rasulullah yang berupa ucapan, kita teliti riwayatnya sahih atau dhaif, ini sama. Dan tidak ada satu ulama pun ahli hadis yang menetapkan rambut Rasulullah, tubuh, apalagi sendal itu riwayatnya sahih, sehingga kita tidak bisa tetapkan itu dari Rasulullah, sebagaimana kita tidak bisa tetapkan hadis dhaif itu dari Rasulullah. Nah, wallahu a'lam. Apa nanti ulangi? Kemarin saya pernah mendengarkan bahwa syirik itu adalah cinta yang disertai dengan penggandaan diri. Disertai dengan rendahan. Itu syirik. Itu ibadah. Merendahkan diri sama dengan menghambakan diri. Ya. Kalau rendah hati itu boleh kepada makhluk. Tapi kalau merendahkan diri tidak boleh kepada makhluk. Merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku kita ini sebagai hamba, itu merendahkan diri. Mengaku kita ini butuh, itu merendahkan diri. Mengaku kita itu diciptakan bukan menciptakan, itu merendahkan diri. Mengaku kita itu mengaku kita itu selalu diberi bukan pemberi. Ini semua merendahkan diri. Kalau antum kepingin cek, merendahkan diri itu adalah kebalikan dari rububiyah. Allah Maha Pencipta, rububiyah kita yang diciptakan. Allah Maha Pemberi rezeki, rububiyah kita yang diberi rezeki. Allah yang menghidupkan, kita berarti yang dihidupkan. Kebalikan dari rububiyah, merendahkan diri. Fadil. Nah, coba lagi. Apa?
Nah, ya. Saya tambahkan, kalau habis makan kenyang. Habis olahraga capek dan yang lain sebagainya. Begini ya, Ikhwan. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya lengkap dengan sebabnya. Lengkap dengan sebabnya. Semua yang ada di muka bumi ini Allah lengkapi. Ada sebab, ada akibat. Ya. Dan untuk menetapkan sebab dan akibat, ini dua sumbernya. Dalil atau apa kemarin? Fatwa ahli. Ya. Sesuatu yang sudah kita tetapkan ini sebab. Memang sebab. Contohnya tadi obat. Obatnya dari sebab. Fatwa ahli Ustaz. Oh, sebab berarti. Ya. Atau yang saya sebutkan tadi nasi pecel contohnya. Jadi apa? Akibatnya kayak dalil, ada dalilnya? Enggak ada. Fatwa ahli. Ya. Ahlinya siapa? Kita semua insya Allah jadi ahli di situ. Nah, ya. Ini kita tetapkan sebagai sebab, boleh nggak? Sebab loh ya, bukan? Boleh. Walaupun tetap kita yakini yang menetapkan sebab itu sendiri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Syirik ya enggak syirik. Yang syirik itu menetapkan sebab bukan sebagai sebab. Wallahu a'lam. Tapi bagaimana ketika sesuatu yang bukan sebab itu bisa dirasakan akibatnya? Contohnya, saya dari dukun bener Ustaz, tak suruh ngeramal bulan depan saya gajian berapa, saya juga bisa kalau itu. Maksudnya yang kapan kehidupan besok atau lusa terjadi apa, pas, benar, tepat. Gimana jawabnya? Kita katakan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kemudian orang yang menebak kita tetapkan ini sebagai orang yang benar? Contoh, jenengan ke kulo, Ustaz, besok saya ngapain? Saya nebak aja. Besok antum jam 10 tidur. Ternyata besok tidur beneran. Wah, tahu hal ghaib ini. Ya, yang bahlul siapa ini? Jelas ya? Bisa dipahami di sini. Bukan berarti orang kedukun itu apa yang diucapkan dukun kemudian itu adalah tahu hal gaib, enggak. Dia hanya nebak satu. Kalau enggak nebak, dia dapat bisikan dari jin turun temurun. Sudah sampai belum ini? Belum ya. Nanti akan ada babnya. Turun temurun. Ya, dari atas ke bawah dusta. Bawah ke bawahnya lagi dusta sampai kepada dukun. Kalau memang ada hal yang dikatakan dukun tadi persis dengan kejadiannya, kita nggak bisa benarkan dukun tadi. Dia hanya menebak, ya, gambling. Jelas ya. Nah, ada lagi? Oh ya, silakan. Bagaimana cara mengajak orang tua atau menasihati bahwa yang selama ini dilakukan adalah kesyirikan. Saya sudah mencoba beberapa kali, saya ngajak sholat, ngajak makan, tapi orang tua saya tetap nggak mau ikut. Sedangkan posisinya saya nggak serumah sama orang tua. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang tua antum untuk mendapatkan hidayah, tauhid dan sunnah. Ya. Kemudian berikutnya, namanya orang menasihati harus sabar. Hapus kata pesimis dari hati antum, hapus, nggak ada. Hapus kata sabar ada batasnya, nggak ada. Hapus. Namanya orang berdakwah demikian. Ya. Kemudian karena itu orang tua,
antum hiasi dengan akhlak. Sudah Ustaz, saya sudah berakhlak. Saya kira sampai saat ini saya sudah berakhlak dengan orang tua saya. Lebih ditingkatkan lagi akhlaknya. Bahkan antum melakukan sesuatu yang orang tua antum merasa, wah ini kok nggak berlebihan tak anak saya ini. Tapi memang itu bagian dari akhlak. Ya, antum melakukan rutin, insya Allah akan luluh. Tidak ada hati manusia yang dia diperbuat baik kemudian tidak luluh hatinya, insya Allah, kecuali dia bermasalah hatinya. Ya, kalau manusia normal, insya Allah ketika kita berbuat baik lebih lagi luluh. Ya, saya nasihatkan untuk sabar dan akhlaknya ditingkatkan lagi. Nah, iya silakan. Hilangkan perasaan itu dari diri antum. Husnudzan, ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah ketika kita husnudzan kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, saya sesuai dengan prasangka terbaik hamba-Ku. Husnudzan. Ya, kalau perasaan itu antum simpan di dalam diri antum, itu perasaan yang bisa buat pesimis. Bisa putus asa nanti di tengah jalan, ya. Jangan, hilangkan. Husnudzan pada Allah, orang tua saya husnul khatimah. Sabar. Kemudian tadi jangan lupa akhlak. Ya, dan untuk semuanya birrul walidain terbaik bukan kasih nafkah berupa harta. Walaupun itu termasuk birrul walidain. Bukan memberi mobil terbaru kepada orang tua atau memberikan rumah terbaru kepada orang tua. Birrul walidain terbaik adalah memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Bagi kita yang ingin birrul walidain kepada kedua orang tua kita, fokuskan untuk terus menyampaikan ilmu, ya, hidayah kepada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbuat baik, terutama kepada kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.